Bab 586 Chu Feng memasuki panggung. Spiritualis dunia jubah ungu, terus, aku tidak percaya kamu akan menghancurkan pedang raksasa aku. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan formasi roh yang dipegang lawannya benar-benar melampaui kekuatannya, Yu Lao tidak mau mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, dia menyalurkan semua kekuatannya ke dalam formasi. Hanya dengan satu kedipan, pedang besar berwarna biru yang panjangnya hanya 9 meter dikeluarkan dengan cepat, dan benar-benar menjadi lebih dari selusin meter. Bahkan mungkin meningkat beberapa kali lipat. Tetapi Gu masih tidak takut akan perubahan seperti itu. Alih-alih di dalam senyumnya, jejak ejekan bocor. Tumbuh. Tiba-tiba, Tuan Gu berteriak keras. Formasi berwarna ungu yang menjulang di depannya berputar cepat. Simbol yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam, membentuk pola yang aneh tapi cantik. Saat cahaya menyilaukan, aura yang kuat terpancar dari dalam. Ledakan. Tepat saat pedang besar berwarna biru Yu Lao akan mendekati Gu, sebuah ledakan datang dari formasi roh berwarna ungu. Bertepatan dengan peristiwa semacam itu adalah tangan besar berwarna ungu tiba-tiba mengulurkan dari formasi yang sama. 5 jari terbentang, bertujuan untuk meraih pedang besar itu. Tangan besar itu sangat besar. Itu hanya seperti tangan raksasa. Selain itu, kecepatannya cepat dan kekuatannya ganas. Itu meraih ke pedang besar berwarna biru, dan dengan cengkeraman ringan, ledakan meledak, pedang berwarna biru menjadi fragmen. Puff! Bersamaan dengan hancurnya pedang besar berwarna biru, kulit Yu Lao memucat, mulutnya melebar, dan seteguk darah menyembur keluar, menodai pakaiannya. Kemudian, kakinya lemas, dan dia jatuh tak berdaya. Jika bukan karena orang-orang dari keluarga Li tiba tepat waktu, dia pasti akan jatuh ke tanah. Wow! Tetapi karena Yu Lao benar-benar dikalahkan dan menderita luka-luka berat, auman keras datang dari formasi berwarna ungu. Setelah raungan seperti itu, tangan besar yang sudah muncul sebenarnya tumbuh dengan cepat. Di bawah tatapan kerumunan, seekor monster besar keluar. Monster itu memiliki tubuh setengah transparan berwarna ungu. Itu dibentuk oleh formasi roh. Itu humanoid, tetapi memiliki wajah seperti binatang. Tingginya hampir puluhan meter, dan auranya sangat kuat, kekuatannya juga luar biasa. Meskipun diciptakan oleh formasi roh, itu sangat hidup, seolah-olah memiliki kecerdasan. Rasa takut melanda hati banyak orang. Sangat kuat. Dia benar-benar menunjukkan teknik formasi roh ke alam seperti itu. Melihat monster besar itu, orang-orang di tempat kejadian berseru tanpa henti, diyakinkan oleh teknik formasi roh Gu. Saudaraku, sepertinya tanggung jawab yang berat untuk membuka harta ini jatuh pada Tuan Gu keluarga Ma aku untuk diselesaikan. Pada saat itu, Tuan keluarga Ma berbicara sambil tersenyum. Wajah dan kata-katanya dipenuhi dengan sombong. Haha, bagus. Saudaraku, kamu benar-benar menemukan World Spiritis yang luar biasa. Aku dapat melihat bahwa kamu telah melakukan upaya yang sangat melelahkan untuk membuka tempat ini. Saudaraku, aku benar-benar berterima kasih atas kerja kerasnya. Petik 2. Tetapi Tuan keluarga Li tidak terlalu senang. Sebagai gantinya, dia dengan sangat senang tertawa, dan ketika dia berbicara, dia dan guru keluarga Ma berjalan bersama menuju Gu. Bersiap untuk menyerahkan kotak-kotak batu di tangan mereka kepadanya. Meskipun di permukaan, Tuan keluarga Li tampaknya tidak khawatir tentang kekalahan yang mengerikan dari pertarungan itu, orang-orang lain di keluarga Li memiliki wajah yang sangat buruk. Mereka, yang bahkan memiliki begitu banyak arogansi sebelumnya, saat ini sangat sedih. Itu karena pertukaran barusan tidak hanya mewakili kekalahan Yu Lao, itu juga mewakili kekalahan total keluarga Li mereka. Itu membuat orang-orang dari keluarga Li merasa bahwa mereka tidak memiliki wajah, dan merasa malu tanpa henti. Bapak, Gu, kamu benar-benar sangat terampil. Tetapi aku juga telah mempelajari teknik pembentukan roh, jadi aku ingin tahu apakah kamu dapat memberi aku beberapa petunjuk tentang hal itu, Tuan Gu. Tetapi ketika orang-orang dari keluarga Li merasa bahwa semuanya telah diatur,
suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari jajaran keluarga Li. Siapa? Setelah suara itu terdengar, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Mereka dengan cepat menembak pandangan mereka pada asal suara itu. Dan ketika mereka melihatnya, warna kulit mereka berubah sekali lagi karena pada saat itu juga mereka dapat dengan jelas melihat seorang pria paruh baya yang tampan perlahan keluar dari kerumunan keluarga Li. Orang itu tidak lain adalah Wu Qing, bertransformasi dari Chu Feng. Wu Qing, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Cepat kembali ke sini, jangan keluar untuk kehilangan muka. Petik 2. Bajingan. Apakah orang ini sangat ingin ketenaran sehingga dia ingin menjadi gila? Lihat saja lawannya. Bahkan Yulao tidak bisa mengalahkan Gu, namun dia berani keluar. Petik 2. Kali ini, keluargaku akan benar-benar kehilangan wajah yang luar biasa. Setelah menemukan bahwa Chu Feng yang memanggil, banyak orang di keluarga Li merasa sangat tidak berdaya. Beberapa bahkan mengirim pesan mental tersembunyi kepada Chu Feng, memberitahunya untuk kembali untuk menghindari rasa malu lagi bagi keluarga Li. Sebenarnya, bukan hanya mereka yang tidak tahu Chu Feng bertindak seperti itu. Bahkan Li Chan dan tuan keluarga Li yang mengenal Chu Feng sedikit lebih saat ini mengerutkan kening, tidak tahu tindakan apa yang terbaik karena mereka juga tidak merasa bahwa Chu Feng, yang hanya berada di tingkat 8 ranah surga, bisa mengalahkan ungu Cloak World Spiritis di tingkat ke-9 dari alam surga. Temanku, kamu cukup berani. Bolehkah aku memiliki nama kamu? Setelah mengejek Chu Feng, Gu tersenyum ringan dan berbicara. Aku Wu Qing, jawab Chu Feng dengan tenang. Jadi ini Wu Qing. Teman aku Wu Qing, apakah kamu benar-benar ingin memiliki teknik formasi roh berdebat dengan aku? Gu bertanya dengan sangat mengejek. Jangan bilang kamu tidak berani, jawab Chu Feng dengan kata-kata dingin. Haha. Kamu bercanda, aku tidak berani, apakah kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Karena kamu bersikeras, aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun, jarak antara kekuatan kami terlalu besar. Jika aku benar-benar menyerang, aku khawatir aku akan sangat melukai kamu. Petik 2. Jadi, aku tidak akan menyerangmu. Jika kamu ingin mengalahkan aku, itu juga tidak masalah. Selama kamu menggunakan teknik formasi roh terkuat kamu untuk menyerang Giant Formation Spirit aku dan membuatnya gemetar, maka itu adalah kemenangan kamu. Gu tersenyum sambil menatap Chu Feng, tatapannya penuh penghinaan. Oh, apakah kata-kata kamu benar? Selama aku dapat menyebabkan hal yang kamu buat gemetar, itu adalah kemenangan aku? Chu Feng dengan keras bertanya, hampir tidak setuju pada metode penentuan pemenang. Tapi tentu saja, aku selalu menepati janji aku. Teman aku Wu Qing, tolong jangan berpikir bahwa aku memandang rendah kamu. Ini benar-benar demi keselamatan kamu. Aku tidak punya pilihan lain. Gu membuka tangannya, seolah-olah itu tidak masalah baginya. Kalau begitu aku harus berterima kasih atas niat baikmu. Mengenakan senyum ringan di wajahnya yang tiba-tiba menjadi dingin, Chu Feng membuka lengannya, lalu dengan cepat melambaikannya. Lapisan simbol aneh tanpa akhir mengalir keluar dan mengebor ke udara. Kecepatan Chu Feng sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat tangannya dengan jelas, maupun gerakannya. Mereka hanya bisa melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk oleh lengannya ketika mereka terus berkedip di depannya. Dalam situasi itu, dengan Chu Feng di tengah, lingkungannya mulai berubah juga. Pada awalnya, hanya ada semburan gemuruh, tetapi kemudian bumi mulai bergetar lemah. Pada akhirnya, batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, naik secara bertahap dan bahkan udara di sekitarnya berputar. Bab 587 Chu Feng yang mendominasi. Ini suasana yang cukup mengesankan. Sepertinya orang ini benar-benar bisa bermain trik. Melihat kekuatan kuat yang dihasilkan Chu Feng, banyak orang menatap samping dengan mata dingin dan berbicara hanya untuk mengejek. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Chu Feng adalah asli, dan sebaliknya merasa Chu Feng akan memperindah kekalahan sebelumnya dengan yang lain.
orang tidak bisa lepas dari bencana yang mereka buat sendiri. Dia benar-benar bersiap untuk mempermalukan keluarga Li. Dan Yulao yang terluka parah oleh Gu baru saja tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah secara pribadi mengalami kekuatannya, dia cukup yakin dengan kekalahan Chu Feng. Tapi sama seperti semua orang merasa bahwa Chu Feng memasang kekuatan palsu, mereka melihat dia tiba-tiba menggabungkan tangannya yang kabur. Di depannya, selusin vortex muncul. Mereka berputar dengan cepat, dan seperti pintu bundar, berdiri di udara. Ketika vortex berputar, lampu berwarna ungu muncul dari mereka, bersama dengan simbol menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika lampu berwarna ungu menjalin simbol, mereka membentuk pola yang aneh dan cerah. Pada akhirnya, selusin pusaran berubah menjadi formasi roh berwarna ungu. Surga, itu adalah... Ketika semua orang melihat itu, semua ekspresi mereka berubah. Mereka tercengang, dan mata mereka yang berkilauan penuh keheranan. Mereka semua adalah orang yang sangat luar biasa, sehingga mereka semua bisa tahu apa yang diciptakan Chu Feng semua formasi roh berwarna ungu. Selain itu adalah selusin formasi roh berwarna ungu. Chu Feng, orang hanya di tingkat ke-8 dari alam surga, benar-benar memahami kekuatan formasi roh berwarna ungu juga. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia spiritualis dunia jubah ungu? Petik 2. Pada saat itu, banyak orang yang tidak menyukai Chu Feng terpana dengan pemandangan di depan mata mereka karena mereka benar-benar tidak berani percaya bahwa Chu Feng juga seorang spiritualis dunia berjubah ungu. Lord Benefaktor Wu Qing sebenarnya, pada kenyataannya, tidak hanya mereka yang menunggu rasa malu Chu Feng tertegun. Bahkan Li Chan, tuan keluarga Li, dan kerumunan keluarga Ma bingung. Jika seseorang mengatakan bahwa seseorang yang memperoleh kekuatan formasi roh berwarna ungu di tingkat ke-9 dari alam surga adalah seorang jenius, maka seseorang yang mendapatkan kekuatan seperti itu di tingkat ke-8 dari alam surga adalah seorang jenius di dalam para jenius. Itu memang formasi roh berwarna ungu, itu benar. Tetapi yang lebih penting bagi spiritualis dunia adalah kontrol formasi roh itu dan bukan hanya keberanian palsu. Bisakah kamu mengendalikan selusin formasi roh yang kamu buka secara bersamaan? Petik 2. Gu, yang juga seorang spiritualis dunia jubah ungu, sudah mengkonfirmasi identitas Chu Feng. Namun, dia tidak merasa bahwa Chu Feng dapat dengan mahir mengontrol kekuatan formasi roh berwarna ungu, dan bahkan lebih lagi. Dia tidak percaya Chu Feng bisa berhasil meletakkan selusin formasi roh. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna ungu, dan ketika dia dengan terampil memahami kekuatan formasi roh berwarna ungu. Waktu yang dia habiskan untuk melakukan kedua hal itu banyak, dan dia juga telah bekerja sangat keras. Wow! Tetapi pada saat itu, dalam belasan formasi roh berwarna ungu, raungan memekakkan telinga berbunyi bersamaan. Suara itu bahkan lebih mengerikan daripada raungan raksasa yang dibentuk Gu sebelumnya. Wow! Namun, raungan itu hanyalah awal. Dalam raungan yang tak berujung, selusin tokoh besar dan kokoh melangkah keluar dari formasi roh berturut-turut. Semua orang benar-benar kagum dengan itu. Tidak ada satupun dari angka-angka itu yang lebih kecil dari yang dibentuk oleh Gu, dan melihat mereka dari segi kekuatan, masing-masing dari mereka melampaui binatang raksasa yang dibuat Gu. Itu karena mereka tidak hanya memiliki tubuh besar, pada tubuh semi-transparan mereka, bahkan ada lapisan baju besi yang mendominasi. Dengan baju besi di tubuh mereka, dan kapak besar di tangan mereka, penampilan luar mereka yang mengesankan membuat sulit bagi siapapun untuk menentukan apakah mereka raksasa atau binatang buas. Tapi, sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah bahwa mereka adalah pejuang besar yang nyaris tak terkalahkan. Wow! Saat semua orang tenggelam karena kaget, terdengar raungan memekakkan telinga. Selusin monster besar, seperti yang diperintahkan oleh Chu Feng, berjalan maju, berlari cepat ke arah Gu. Bum bum bum. Saat mereka berlari dengan gila, mereka terus membuat ledakan seperti guntur. Mereka tidak hanya mengaduk debu yang bergolak, mereka bahkan mengguncang gunung dan bumi.
Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat, tiba di depan Gu setelah hanya berkedip. Au! Booming! Pada saat itu, binatang besar yang dibentuk Gu memiliki niat untuk melindungi Gu, tetapi dalam sekejap itu hancur berkeping-keping oleh selusin monster yang dibentuk oleh Chu Feng. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan formasi roh berwarna ungu, yang kemudian tersebar mengambang di udara. Binatang buas besar yang menurut Gu tak terkalahkan bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun di depan raksasa Chu Feng. Sialan, jangan meremehkan aku. Ketika binatang besar itu dicabik-cabik, Gu segera memucat, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia melolong ke langit dengan haus darah yang kuat. Dia melapisi telapak tangannya, melemparkan segel tangan yang sangat istimewa. Ketika segel tangan itu selesai, bumi di bawah kakinya juga bergetar keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pada akhirnya, bumi mulai hancur dan naik ke udara. Kekuatan mengerikan ini, mungkinkah dia ingin menuangkan semua yang dia miliki, dan mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh Gu, Yulao tidak dapat membantu menghirup udara dingin. Dia, juga seorang spiritualis dunia, tampaknya memiliki firasat. Memang, ketika kekuatan di tubuh Gu terakumulasi sampai taraf tertentu, tiba-tiba ia meraung ke langit. Kemudian, kekuatan formasi roh berwarna ungu yang tak terbatas, seperti gunung berapi meletus, mulai meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan formasi roh berwarna ungu naik ke langit dan sangat besar, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan tak terbatas mulai berkumpul bersama dan membentuk ular besar yang menyentuh langit. Ular besar itu panjangnya lebih dari 200 meter. Ada gigi tajam di mulutnya, dan matanya bersinar merah. Tidak hanya itu seperti hidup, kekuatannya bahkan sangat kuat. Bahkan gerakan yang sangat sewenang-wenang di langit memunculkan angin kencang. Suara mendesing. Bum 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 bum. Tiba-tiba, ekor ular formasi roh besar tiba-tiba bergerak, dan seperti cambuk ia melesat ke bawah. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan selusin monster besar. Kekuatannya kuat, dan tak terbendung. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun saat dia menghadapi ular formasi roh yang mengerikan. Dia mendengus, dengan dingin, lalu membuka tangan kanannya. Tangan kirinya kemudian dengan cepat menggambar simbol di telapak tangan kanannya. Setelah menggambar simbol, Chu Feng mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat itu, cahaya ungu berputar di telapak tangannya. Simbol itu dengan cepat berubah, menjadi pola yang tak terhitung dikelilingi oleh lampu ungu. Mereka seperti ular kecil ketika mereka memanjat lengan Chu Feng dari telapak tangannya, dan hampir segera, mereka menutupi keseluruhan lengan kanan Chu Feng. Saat itu juga, di lengan kanan Chu Feng, pola yang dikelilingi oleh lampu ungu menindas dan menakutkan. Tapi, itu baru permulaan. Chu Feng sedikit melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan formasi roh yang dihancurkan oleh ular besar benar-benar mulai berkumpul bersama. Dan menjadi tangan besar bahkan sedikit lebih besar dari ular besar. Tangan besar itu berwarna ungu dan panjangnya beberapa ratus meter. Penampilan menyeramkannya hanya mirip dengan telapak iblis. Tapi itu tidak banyak. Lebih penting lagi, di setiap pori telapak tangan itu, bilah tajam yang mirip dengan gigi gergaji memanjang keluar. Dengan pandangan sekilas, itu membuat orang bergidik ketakutan dan itu membuat tulang punggung mereka merinding. Bab 588 membuka harta karun. Sepertinya aku meremehkanmu, tapi, serangan penuhku mungkin tidak kalah dari milikmu. Melihat serangan Chu Feng, Gu juga menyadari situasi yang tidak menguntungkan. Tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, segel tangannya berubah lagi. Ular formasi roh besar menari di udara menjerit, lalu membuka mulutnya yang mengerikan yang penuh dengan taring dan terbang dengan cepat ke arah Chu Feng. Dia tahu bahwa ular formasi roh besarnya tidak akan mampu mengalahkan tangan besar Chu Feng yang menakutkan, jadi dia bahkan tidak berencana untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia ingin memasukkan semuanya ke dalam satu hal, untuk menyerang Chu Feng dengan kecepatan ular formasi roh yang besar. Naif. Namun,
Chu Feng dengan ringan tertawa atas tindakan Gu. Sinar di lengannya mencurahkan, gemetar ringan, lalu dengan bang, tangan besar di langit meledak dan menghilang. Apa yang terjadi? Mungkin formasi yang dibuat Wu Qing terlalu kuat, dan dia tidak bisa mengendalikannya, jadi hancur. Melihat hilangnya tangan besar, orang-orang merasa ada kesalahan dalam kontrol Chu Feng, yang mengarah pada penghancuran formasi. Setelah semua, ada terlalu banyak kekuatan formasi roh yang terkandung di tangan besar, dan itu memang bukan sesuatu yang normal yang bisa dikendalikan orang. Kamu tahu apa yang mereka katakan, yang lama adalah yang licik. Wu Qing itu akan dikalahkan. Pada saat yang sama tangan besar itu menghilang, ular formasi roh yang dibentuk Gu kurang dari 1000 meter dari Chu Feng. Itu hampir seketika akan bertabrakan dengan Chu Feng dan memakannya. Tapi sama seperti semua orang merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan dikalahkan, dia dengan dingin tersenyum, lalu telapak tangannya dengan ringan bergetar lagi. Ruang di depannya berubah, dan ketika semua orang sadar, tangan besar yang mengerikan itu benar-benar muncul di depan Chu Feng, dan menghentikan jalan ular besar itu. Ternyata, tangan besar itu tidak lenyap, juga tidak pecah. Semuanya barusan hanya ilusi yang dibuat Chu Feng. Tangan besar itu sebenarnya bisa dikontrol tetapi hatinya ingin. Wow, Tuan Gu, tentu saja, juga bukan karakter yang sederhana. Melihat kemunculan kembali tangan besar itu, dia tidak terlalu panik. Wajahnya murung, dan dengan pikiran, ia mengendalikan ular besar itu, yang bertujuan untuk melingkari tangan besar itu untuk menyerang Chu Feng lagi. Ledakan. Namun, Chu Feng tidak memberikan kesempatan itu padanya. Tangan kanannya mengepal tiba-tiba, dan tangan formasi roh yang besar mengepal juga dengan tekanan kuat. Selain itu, ia menangkap ular besar. Kecepatan tangan itu cepat, jauh lebih cepat daripada ular besar. Dengan bang, ular formasi roh besar yang diciptakan Gu hancur oleh tangan besar Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Aku benar-benar kehilangan anak nakal seperti dia. Aku. Puff. Melihat darah kehidupannya hancur berkeping-keping, Gu dengan pahit melolong ke langit, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mulutnya melebar, seteguk darah menyembur keluar. Apalagi kali ini, wajahnya tidak hanya pucat. Keningnya dipenuhi keringat, dan itu bahkan seperti kulit di tubuhnya yang menyusut. Dalam sekejap, dia berusia puluhan tahun, dan seperti orang yang akan menua sampai mati. Dari itu, bisa dilihat berapa banyak roh yang dia masukkan ke ular formasi roh yang baru saja dia bentuk. Tapi melihat kembali ke Chu Feng, wajahnya saat ini kemerahan, dan sangat santai, dia melarutkan tangan besar itu. Dia sama sekali tidak terpengaruh sama sekali. Jelas, serangan tadi bukanlah langkah pembunuhan terkuatnya. Bagaimana mungkin, Wu Qing ini sebenarnya sangat kuat? Petik 2. Di mana keluarga Li mendapatkan spiritualis dunia seperti itu? Dia benar-benar muda dan memiliki potensi. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki wajah yang penuh kejutan. Mereka benar-benar diyakinkan oleh kekuatan Chu Feng. Terutama orang-orang yang memandang rendah Chu Feng dan berharap dia akan mengacaukannya. Pada saat itu, wajah mereka sangat malu karena saat ini, mata mereka benar-benar keliru. Bukan hanya Chu Feng bukan hanya orang biasa, ia bahkan seorang jenius yang luar biasa. Haha, temanku Wu Qing, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah ungu, dan kamu bahkan begitu berlatih dengan teknik formasi roh. Teknik tadi benar-benar memperluas cakrawala kita. Petik 2. Tuan keluarga Li dengan gembira tertawa keras. Kali ini, dia bahkan lebih bahagia. Jelas, itu adalah senyum yang datang dari hatinya. Setelah Chu Feng berjalan mendekatinya, dia bahkan memuji tanpa terkendali. Adapun tuan keluarga Ma Yukun, sudut mulutnya bergerak-gerak. Terutama ketika dia melihat spiritualis dunia jubah ungu yang dia habiskan dalam jumlah besar untuk mengundang tidak lagi digunakan, amarahnya meluap dan haus darahnya mengamuk. Tapi, saat ini, dia tidak punya pilihan selain untuk menekan kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya.
Dia memasang ekspresi sangat lega dan terkejut dan berjalan mendekati tuan keluarga Li dan Chu Feng. Saudaraku, apakah ini yang dikatakan Wu Qing kepadamu sebelumnya? Memang, sama sekali tidak sederhana. Tuan keluarga Ma pertama-tama menatap tuan keluarga Li sebelum menyerahkan kotak batu di tangannya kepada Chu Feng, dan berkata, teman aku. Tanggung jawab berat membuka tempat ini ada di pundak kamu. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Wu Qing, keluarga Li aku dan keluarga Ma telah menunggu 500 tahun untuk hari ini. Semuanya tergantung pada kamu sekarang. Pada saat yang sama, tuan keluarga Li juga memberikan kasing batu kepada Chu Feng. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Chu Feng ringan tersenyum dan menerima 2 kotak batu. Memegang kasing batu, Chu Feng bisa merasakan bahwa ada formasi khusus yang melindungi kasing batu. Formasi itu sangat kuat, dan bisa dikatakan bahwa metode yang Chu Feng pahami tidak bisa membuka kasing batu. Tapi, itu bukan masalah bagi Chu Feng karena dia, yang tajam, segera melihat cara untuk membuka kasing batu. Selain itu, hanya ada satu metode untuk melakukannya. Itu bukan untuk menggunakan kekuatan spiritualis dunia untuk membukanya, tetapi untuk menggabungkan 2 kasus batu. Memang, setelah Chu Feng menyatukan 2 kotak batu, 2 poni terdengar. Kedua kasing batu kemudian dibuka, tetapi berbeda dari yang ia harapkan. Di dalam kotak batu, 2 kunci formasi roh yang normal tidak ada di dalam. Sebenarnya ada 2 benda bercahaya. Desir-desir. Setelah 2 objek cahaya muncul, mereka dengan cepat naik ke langit, lalu terbang lagi. Kecepatan mereka anehnya cepat, dan ketika orang-orang sadar, kedua benda itu mulai dengan cepat mengelilingi kerumunan, seolah mencari sesuatu. Cepat, tangkap. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari keluarga Li atau orang-orang dari keluarga Ma, mereka selalu bersemangat. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa kedua benda cahaya itu adalah harta karun dan ingin menangkapnya. Bahkan tuan keluarga Li dan tuan keluarga Ma membuat langkah mereka bersama. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena 2 objek cahaya itu terlalu cepat. Bahkan 2 tuan bela diri tidak bisa menangkap mereka. Itu tidak bisa membuat mereka panik. Wos. Namun, sama seperti semua orang menyatakan ketidakberdayaan satu demi satu, 2 objek cahaya menjadi 2 cahaya lurus pensil, langsung masuk ke otak Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan sakit menusuk di otaknya. Arus udara yang panas menyebar dari kepalanya, lalu memenuhi seluruh tubuhnya. Ketika dia menahan arus udara yang panas dan membuka matanya, bahkan jika itu dia, murid-muridnya tidak bisa menahan diri, dan wajahnya yang tenang tidak bisa membantu berubah secara tiba-tiba. Bab 589 Hong Qiang. Ini adalah... Pada saat itu juga, Chu Feng heran menemukan bahwa dia masih berdiri di dalam jurang. Pemandangan di sekelilingnya tidak berubah sama sekali, tetapi orang-orang di dalam jurang tidak berubah sama sekali. Semua orang dari keluarga Li dan Ma benar-benar pergi. Saat ini, selain dia, hanya ada 1 orang lagi di jurang. Itu adalah pria paruh baya. Dia mengenakan pakaian kain polos, dan berdiri di dekatnya dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya dan meniup rambut hitam seperti tinta serta pakaiannya, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatannya mencapai titik yang bahkan tidak bisa ia sentuh. Kamu bukan dari keluarga Li, atau dari keluarga Ma. Tiba-tiba, orang itu berbalik, dan pada saat itu, Chu Feng juga bisa melihat wajah pria itu. Wajahnya sangat biasa, dan selain pakaian kainnya yang sederhana, dia hanya biasa-biasa saja. Tapi, di sela alisnya, pria itu memiliki petunjuk tentang sikap yang unik. Itu seperti keturunan bangsawan, dan orang yang sangat gagah. Dia benar-benar ahli yang luar biasa. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu dia memasuki ilusi. Meskipun pria di depan matanya sangat nyata, dia sepertinya hanya seutas kesadaran. Adapun mengapa dia tampak begitu nyata ketika menatap, itu karena Chu Feng saat ini berada di dalam ilusi. Dia tampak nyata, tetapi dalam kenyataannya,
tidak ada yang nyata di depan matanya. Adapun siapa orang itu bukan tebakan yang sulit. Dia kemungkinan adalah ahli misterius, yang diselamatkan keluarga Li dan Ma 500 tahun yang lalu. Senior, aku memang bukan bagian dari keluarga Li atau Ma. Aku adalah asisten yang diundang oleh keluarga Li, bertanggung jawab untuk membuka harta yang kamu tinggalkan. Chu Feng menjawab dengan jujur karena lawannya terlalu kuat. Meskipun dia adalah fragmen kesadaran yang tertinggal 500 tahun yang lalu, jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu pasti tidak akan membutuhkan lebih banyak upaya daripada meniup debu. Aku meninggalkan begitu banyak hal untuk mereka saat itu, dan bahkan secara khusus menyalurkan kekuatan spirit ke mereka berdua, tetapi hasilnya adalah 500 tahun kemudian. Mereka bahkan tidak bisa mengembangkan spiritualis dunia yang setengah layak, dan masih harus mengandalkan atas bantuan orang luar. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ahli misterius itu tampak agak tak berdaya. Terserah. Ketidakmampuan penerus mereka tidak berhubungan dengan aku karena bantuan yang aku hutangkan sudah dibayar kembali 500 tahun yang lalu. Pakar misterius itu tampaknya sangat kecewa pada penerus keluarga Li dan Ma. Hanya setelah menghela nafas sebentar, dia mengangkat kepalanya lagi, menatap Chu Feng, dan bertanya, "Anak muda, siapa namamu?" Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menegang. Pria itu benar-benar melihat melalui masker transformasionalnya, dan tahu bahwa identitas aslinya adalah seorang pria muda. "Senior, aku dipanggil Chu Feng." Setelah dia terlihat jelas, Chu Feng tidak berani menyembunyikan apapun, dan hanya bisa mengucapkan nama aslinya. "Chu Feng, kamu memiliki bakat yang cukup bagus. Jika wilayah Laut Timur sama dengan 500 tahun yang lalu, maka kamu akan dianggap sebagai jenius langka. Tanah ini di sini tidak akan mengikatmu." Petik 2. Terserah. Daripada meninggalkan harta di sini untuk orang-orang biasa keluarga Li dan Ma, mengapa tidak memberikannya kepada kamu untuk biaya pernikahan atau sesuatu? Mungkin di masa depan, di tanah suci martialism, kita bisa bertemu. Pakar misterius itu tersenyum dan berkata, "Senior, kamu berada di tanah suci martialism?" Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa tidak terkejut karena makna di balik kata-katanya tidak hanya berarti ia berada di tanah suci martialisme. Itu juga berarti bahwa dia masih hidup. Jika dia sudah begitu kuat 500 tahun yang lalu, akan seperti apa dia 500 tahun kemudian? Yang paling penting, dia adalah orang yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Aku berasal dari tanah suci martialisme, dan tidak sengaja datang ke tempat ini 500 tahun yang lalu. Tapi, kamu tidak perlu terlalu kaget. Energi alami di tanah suci martialisme benar-benar berbeda dari sini. Kehidupan rata-rata seseorang di tempat itu tidaklah rendah. Selama seseorang menjadi raja bela diri di samping sejumlah besar sumber daya perpanjangan hidup, tidak sulit untuk hidup selama lebih dari 1000 tahun. Petik 2. Di masa depan, jika kamu bisa memasuki tanah suci martialism, maka kamu akan melihat segalanya. Aku akan menjamin bahwa kamu akan menyukai tempat itu, karena tempat itu lebih cocok untuk kamu. Petik 2. Dan jika kamu bisa datang ke tanah suci martialism, kamu bisa menemukanku di hutan bambu penggundulan hutan. Ingat, nama aku Hong Qiang. Pria misterius itu tersenyum dan berbicara. Dapat dilihat bahwa dia sedikit menyukai Chu Feng. "Senior Hong Qiang, terima kasih atas niat baikmu. Di masa depan, ketika aku memasuki tanah suci martialism, aku pasti akan mengunjungi kamu." Chu Feng ingat nama itu karena cepat atau lambat, dia akan masuk ke tanah suci martialism. Dan jika ada orang yang mau membantu dirinya sendiri di tanah misterius dan tak terduga itu pasti sesuatu yang baik. Menilai dari bakatmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk memasuki tanah suci martialism. Aku akan menunggumu di sini. Hong King dengan puas menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Chu Feng, dengarkan baik-baik. Pegunungan Serigala Ivory Mountain ini adalah tempat berkumpulnya makhluk spiritual, dan 500 tahun yang lalu, aku sudah menemukan kesadaran spiritual tempat ini." Petik 2. Saat ini, kamu telah memperoleh formasi roh yang kutinggalkan.
Tepat karena itu, kamu dapat membuka kunci menuju sarang spiritual dan memasukkannya. Pergilah sepanjang vena spiritual di dalam, dan kamu akan menemukan kesadaran spiritual. Petik 2. Tetapi dengan waktu 500 tahun, kesadaran spiritual sejak itu memiliki prestasi kecil. Secara alami juga memiliki kecerdasan sendiri dan sejumlah kekuatan. Aku memperkirakan bahwa budidaya saat ini berada di ranah peringkat 1 Martial Lord. Petik 2. Tapi kamu tidak perlu takut. Saat itu, mengambil keuntungan dari keadaan bayi kesadaran spiritual ketika belum memiliki kecerdasan, aku meletakkan formasi di daerah tempat berkumpulnya. Selama kamu masuk, kamu bisa menggunakan formasi itu dan menekan semua yang ada di formasi. Petik 2. Baik, fragmen kesadaran ini sudah ada di sini terlalu lama. Itu tidak bisa ada untuk jangka waktu yang lama, dan akan segera bubar. Petik 2. Jika kita ditakdirkan untuk, mari kita bertemu di tanah suci martialism. Menyelesaikan kata-kata itu, tubuh ahli misterius itu menjadi seutas cahaya pelangi. Lalu ia menerjang ke langit dan menghilang. Segera setelah itu, pemandangan di sekitarnya juga berputar dan berubah. Hutan bambu penggundulan hutan, Hong Qiang. Pada saat itu, Chu Feng menutup matanya, dan dengan mendalam mengukir dalam hatinya bahwa nama ahli misterius dan tempat tinggalnya. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, karena ahli itu mempercayakan segalanya di sini kepadanya, bisa dihitung memberinya bantuan. Chu Feng tidak berharap bahwa ahli misterius akan membantu dirinya sendiri di masa depan, tetapi dia harus membalas budi seperti itu, jadi tentu saja, dia harus mengunjunginya. Wu Qing, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tepat pada saat itu, Chu Feng terus mendengar suara gugup dan cemas di sebelah telinganya. Membuka matanya untuk melihat, dia melihat Tuan Keluarga Li, Tuan Keluarga Ma, serta kerumunan keluarga Li dan Ma, mengelilinginya dalam lingkaran sambil menatapnya dengan erat. Saat dia menghadapi tatapan gugup kerumunan, Chu Feng ringan tersenyum, lalu berkata kepada dua tuan keluarga, "Tuanku, jangan khawatir. Aku tahu metode untuk membukanya." Petik 2. Setelah berbicara, Chu Feng berkehendak, lalu pola emas muncul di dahinya. Setelah itu muncul, dengan cepat berubah, menyebar ke bawah dari dahinya. Segera, itu menutupi seluruh tubuh Chu Feng. Tapi itu bukan akhirnya. Polanya terus mendaki ke bawah, dan benar-benar pergi ke permukaan tanah di sepanjang tubuhnya. Kemudian, itu menyebar seperti jaring laba-laba, dan langsung menyebar ke seluruh jurang. Gemuruh, 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 gemuruh. Pada saat itu, cahaya keemasan melesat kemana-mana di jurang dan gemuruh terdengar. Di bawah kekuatan aneh seperti itu, bahkan bumi mulai robek. Pintu masuk persegi yang sangat istimewa kemudian muncul di jantung jurang. Bab 590 Perubahan Fatal. Haha, sukses. Setelah menunggu selama 500 tahun, akhirnya tiba saatnya. Melihat pintu masuk yang sudah terbuka, Tuan Keluarga Ma tak henti-hentinya bersemangat, segera berlari masuk. Segera setelah itu, Tuan Keluarga Li, Chu Feng, dan yang lainnya mengikuti dengan dekat. Setelah masuk, Chu Feng menemukan bahwa semua di sekitar vena spiritual adalah batu yang normal. Bahkan jika dia mengobservasi secara detail dengan kekuatan rohnya, dia tidak bisa melihat kelainan apapun. Tetapi, ketika dia mencoba untuk menghancurkan mereka, dia menemukan bahwa batu-batu yang normal itu tidak bisa dipecahkan, dan tiba-tiba sangat sulit untuk dipindahkan. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekhasan makhluk spiritual. Kecuali kekuatan roh Chu Feng mencapai tahap yang sangat kuat, jika tidak, hanya dengan menggunakan mata langit dia bisa menemukan lokasi vena spiritual. Dan alasan mengapa bebatuan begitu istimewa secara alami karena mereka dipengaruhi oleh makhluk spiritual. Menurut metode pencarian pulsa, Chu Feng juga belajar bahwa hal seperti itu adalah fenomena normal. Tergantung pada panjang waktu yang berbeda dari pembentukan spiritual being, hal-hal mistis dan berbahaya dari derajat yang berbeda akan dibuat dalam vena spiritual. Namun, melihat fitur batu-batu serta jumlah tahun yang telah dibentuk oleh makhluk spiritual,
ada kemungkinan tidak terlalu banyak bahaya dalam vena spiritual. Satu-satunya bahaya adalah kesadaran spiritual yang memiliki kecerdasan. Wu Qing, bagaimana kamu melakukan itu? Kamu benar-benar telah membuka tempat ini. Setelah berjalan di sepanjang vena spiritual untuk sementara waktu dan menemukan bahwa tidak ada penyimpangan, Tuan Keluarga Li berjalan ke sisi Chu Feng, tersenyum dan bertanya. Kedua benda ringan itu adalah kunci. Setelah mereka memasuki tubuh aku, mereka tidak hanya memberi aku kekuatan untuk membuka tempat ini, mereka juga mengingatkan aku apa yang harus dilakukan. Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Oh, lalu apakah kedua benda ringan itu menunjukkan hal lain kepada kamu? Tuan Keluarga Li terus bertanya. Mereka tidak. Tapi tuanku, jangan khawatir. Jalan ini mengarah langsung ke lokasi harta karun, dan tidak ada penghalang atau apapun yang menantang di sana. Namun, harta itu adalah makhluk hidup, dan ia memiliki tingkat kultivasi tertentu. Tuanku, meskipun kultivasi kamu cukup untuk merawatnya, kamu juga harus berhati-hati. Chu Feng menjawab. Begitu. Wu Qing, terima kasih atas kerja keras dalam perjalanan ini. Mendengar kata-kata itu, Tuan Keluarga Li dengan puas menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia berbicara, sedikit senyum dingin melintas di wajahnya. Wus, melihat sedikit senyum gelap, hati Chu Feng segera mengencang, dan dia secara tidak sadar menggunakan keterampilan bela diri tubuh, melompat mundur. Mati. Seperti yang diharapkan, seperti Chu Feng mengelak, Tuan Keluarga Li tiba-tiba menyerang. Dia membanting dengan telapak tangannya, lapisan kekuatan pertempuran yang mengerikan meledak di lokasi Chu Feng baru saja berada. Untungnya, Chu Feng menghindarinya, atau jika tidak, serangan itu pasti akan melukai Chu Feng. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Meskipun dia sadar bahwa Tuan Keluarga Li memiliki niat jahat terhadapnya, ketika dia benar-benar melemparkan serangan kepadanya, Chu Feng masih merasa heran. Dan sangat marah mempertanyakan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama, Li Chan juga mempertanyakan dengan wajah kebingungan. Saat dia berbicara, dia bahkan membuka lengannya dan berdiri di depan Chu Feng. Dia sangat takut bahwa ayahnya akan menyerang Chu Feng lagi. Channer, jangan tertipu olehnya. Aku sudah bertanya pada Paman Ma kamu. Dia hanya tidak menggunakan monster mengerikan apapun untuk melawanmu, dan dia juga tidak berpikir untuk melakukan sesuatu terhadap keluarga Liku. Semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Wu Qing ini. Dia bertujuan untuk menggunakan aku dan kamu sehingga keluarga Li aku dan keluarga Ma saling membunuh, sementara ia mendapat keuntungan di samping. Master keluarga Li menunjuk Chu Feng dan berkata dengan marah. Ayah, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Mengapa Wu Qing akan membahayakan keluarga Li aku? Dia adalah orang yang menyelamatkan aku. Dia adalah orang yang ingin membantu keluarga Li aku. Li Chan tidak tahu harus berbuat apa. Mendesah. Channer, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Base monster itu bahkan tidak diikat oleh formasi roh, dan pasangan Sabi juga tidak mengkhianati keluarga Li kami. Semuanya didirikan oleh Wu Qing ini. Binatang mengerikan itu adalah kaki tangan dari Wu Qing ini. Dia memanfaatkanmu. Tuan keluarga Li juga menjelaskan kepada Li Chan dengan sangat tak berdaya. Bagaimana mungkin, ayah? Kamu pasti telah melakukan kesalahan. Wu Qing pasti tidak akan menggunakan aku atau membahayakan keluarga Li aku. Aku percaya bahwa dia tidak bersalah. Li Chan masih membela Chu Feng. Keponakanku yang bodoh, jangan bilang padaku bahwa kamu mau mempercayai orang luar daripada Paman Mamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membahayakan keluarga Li kamu? Petik 2. Jangan bodoh. Keluarga Ma aku dan keluarga Li kamu telah begitu dekat selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi keluarga Li kamu? Pada saat itu, Tuan keluarga Ma juga berbicara, dan wajahnya penuh dengan kepolosan. Nona besar, bangun, jangan terus dibohongi oleh orang luar ini. Pada saat yang sama, pasangan Sabi juga mendesaknya. Kalian berdua, melihat beberapa orang di depannya, Li Chan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah.
Dia benar-benar ketakutan dengan perubahan tak langsung pada saat itu. Sedemikian rupa sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Chu Feng di belakangnya menahannya. Chu Feng saat ini agak tenang. Dia sudah melihat semuanya. Ayah Li Chan, penguasa keluarga Li, memang seperti yang dia pikirkan. Seseorang yang mencapai ekstrim kebodohan. Sangat jelas, dia diam-diam bertemu dengan tuan keluarga Ma dalam beberapa hari ini dan menanyainya, apakah dia mengendalikan binatang mengerikan untuk membunuh Li Chan. Dan apakah dia berencana untuk membahayakan keluarga Li. Dan hasilnya juga sangat jelas. Tuan keluarga Ma membuat beberapa kebohongan dan menaruh semua tuduhan ke kepala Chu Feng. Namun hal yang paling membisu adalah bahwa tuan keluarga Li, orang idiot, benar-benar mempercayai mereka semua. Li Chan, kamu benar-benar memiliki ayah yang baik. Ini adalah keajaiban bagi keluarga Li kamu sampai sekarang. Chu Feng tersenyum, lega. Ketika dia berbicara, dia menarik Li Chan ke belakang, lalu memandang ke master keluarga Li dan master keluarga Ma, mengatakan, sepertinya sekarang kalian berdua merasa bahwa aku tidak lagi memiliki nilai, dan ingin melenyapkanku? Bukannya kamu tidak berharga? Kamu yang harus mati di tempat pertama. Tuan keluarga Ma dengan sengit berkata, seolah-olah Chu Feng benar-benar salah padanya, dan bahwa dia adalah penjahat sejati. Ho, kamu bisa ingin membunuhku, tetapi apakah kamu bisa atau tidak akan tergantung pada keahlianmu. Chu Feng dengan dingin mendengus, lalu melompat. Dan naga besar berwarna biru muncul di bawah kakinya. Kemudian, lampu menyala, dan Chu Feng sudah bergegas lebih dalam ke vena spiritual. Kamu ingin mati? Melihat Chu Feng melarikan diri, tuan keluarga Ma juga melangkah maju, dan menghilang dalam sekejap, mengejar Chu Feng. Saudaraku, aku akan membantumu. Segera setelah itu, tuan keluarga Li juga mengejarnya, demikian pula, haus darahnya terbukti. Ayah, jangan pergi, kamu tidak dapat menyerang Wuking. Jangan tertipu oleh Ma Yukun. Melihat itu, wajah Li Chan sangat berubah. Tetapi sama seperti ia ingin mengejar juga, dua orang muncul di depannya. Itu adalah pasangan Sabi. Enyahlah, jangan menghalangi jalanku, Li Chan berteriak dengan marah. Nona, jangan tersesat dalam kebohongannya dan membuat hatimu kacau oleh bajingan itu. Lebih baik tinggal di sisi kami dan membiarkan kami melindungi kamu. Pasangan Sabi tertawa dengan dingin, dan ketika mereka berbicara, mereka meraih lengan Li Chan. Pada saat itu, Li Chan merasakan dua semburan besar kekuatan surga mengalir ke tubuhnya. Kemudian, semua kekuatannya hilang, dan dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak sendiri.